Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Andrian Maulana dengan NIM 2206051110158. Nah, di video ini saya akan melakukan review terhadap sebuah website berdasarkan 17 prinsip desain user interface yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Website yang saya pilih yaitu lenovo.com.id. Nah, mungkin kita langsung aja kita analisis satu persatu. Di sini untuk yang pertama itu ada user compatibility. Nah, pada prinsip pertama ini adalah user menyesuaikan tampilan dan informasi berdasarkan kemampuan pengguna. Informasi produk disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti, gambar yang jelas. Lalu, pengguna dapat memahami fitur produk tanpa harus memiliki pengetahuan teknis yang dalam. Jadi di sini websitenya sudah memiliki itu semua karena websitenya itu sudah menampilkan produk, solusi, service, support about Lenovo. Nah, di produk ini kita bisa menemukan apa yang kita butuhkan atau kita bisa lihat langsung di sini untuk produknya itu ada PC, handphone, storage dan service. Seperti itu. Lalu kita lanjut yang kedua. Di yang kedua ini adalah produk compatibility. Nah, pada website Lenovo ini dapat diakses di berbagai perangkat seperti komputer, tablet, ponsel, serta kompatibel dengan berbagai sistem operasi dan browser. Ini menunjukkan bahwa website ini memperhatikan aspek kompatibilitas antar produk. Nah, websitenya ini bisa kita akses lewat handphone tadi, jadi kan kita bisa membukanya kapan saja menggunakan perangkat apapun, tidak harus menggunakan satu perangkat gitu. Itu jadi website ini sudah memiliki produk compatibility. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu task compatibility ya. Yaitu berarti website ini dirancang sesuai dengan tugas atau tujuan pengguna. Nah, Lenovo menyediakan kategori laptop berdasarkan kebutuhan seperti untuk bekerja, untuk bermain game, untuk belajar, dan membantu pengguna memilih produk sesuai kebutuhannya. Nah, contohnya ini ada di laptop ya. Kita ke laptop. Nah, di sini sudah dikasih semuanya fitur laptop ada untuk tradisional, 2-in-1, thin and light laptop, dan gaming. Seperti itu. Jadi, dia sudah memberi agar si pengguna, si user itu bisa memilih produk dengan tepat. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya yaitu workflow compatibility. Nah, di website ini menyusun proses belanja secara teratur. Pilih produk, tambahkan keranjang, lalu check out. Semuanya berjalan secara berurutan dan mudah diikuti sesuai alur kerja alami pengguna. Nah, di sini kita bisa memesan produk yang kita inginkan juga. Contohnya, jika kita ingin membeli laptop tadi ya, kita coba. Nah, ini kita bisa langsung memilih produknya. Nah, ya. Nah, di sini kita bisa memilih produknya, terus membeli barangnya. Namun di website ini karena dia telah menginputkan partner yang bisa dibeli itu di mana aja. Contohnya di sini ada Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Ciamis dan lain-lainnya. Itu maka website ini telah kompatibel dengan workflow compatibility tadi.
karena menyusun proses belanja secara teratur seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang kelima, yaitu konsistensi. Nah, di konsistensi berarti antar muka harus konsisten. Di Lenovo kita bisa melihat bahwa tombol, icon, warna, dan layout tampil seragam di seluruh halaman, baik di homepage maupun di halaman produk dan di yang lainnya. Contohnya di sini tampilannya oke lah, kayak standar, putih, merah, dan hitam. Lalu dia menampilkannya juga di page-page yang lain. Di sini kayak dia hanya menampilkan produknya, lalu detailnya hanya beberapa, terus just release, business monitor, dan lainnya gitu. Jadi dia memberikan tampilan yang standar dan sesuai dengan halaman yang lainnya seperti itu. Oke, kita lanjut, yaitu yang keenam adalah familiarity. Nah, familiarity ini berkaitan dengan penggunaan istilah dan ikon yang sudah umum dikenal. Lenovo menggunakan ikon seperti keranjang, akun pengguna, dan pencarian yang sudah sangat familiar bagi semua pengguna. Mungkin lebih tepatnya kita bisa melihat di sini ya. Di sini ini ada logo support. Ini support nih kayak udah sering kita lihat juga kan. Jadi kayak orang-orang ini tahu, oh ini untuk kontak support gitu. Atau di sini ada logo search. Nah, maka si website ini memberikan kita bahwa di bagian search ini kita bisa mencari produk yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya simplicity. Nah, simplicity ini menjaga agar tampilan tidak terlalu kompleks. Website ini menampilkan informasi secara ringkas dan tidak menumpuk fitur dalam satu halaman. Fungsionalitas utama lebih diutamakan dan fitur tambahan ditampilkan bila dibutuhkan. Nah, website Lenovo ini sudah memiliki simplicity ini karena dia menampilkan per halaman itu hanya yang memang benar-benar dibutuhkan. Contohnya di home ini dia hanya menampilkan sebagian besarnya. Dia hanya menampilkan PC, phone, storage, sama service. Dia tidak menampilkan hal-hal yang lainnya agar tidak campur dalam satu halaman. Nah, dia membaginya lagi ketika user mengklik salah satunya, maka dia akan menampilkan lebih detailnya lagi. Nah, menampilkan detailnya apa yang sesuai kita butuhkan tadi. Seperti itu. Jadi dia sudah memiliki simplicity-nya tadi. Seperti itu. Lalu selanjutnya direct manipulation. Nah, prinsip direct manipulation ini berarti pengguna dapat langsung melihat hasil dari tindakannya. Contohnya, saat memilih filter harga atau kategori produk, hasilnya berubah secara real time tanpa harus refresh halaman. Nah, seperti tadi, kita memilih produk, maka produk tersebut akan menampilkan detail seperti sesuai dengan produknya sendiri. Contoh, Lenovo ThinkCentre M70A Gen 6. Nah, di sini dia memiliki Learn More. Berarti dia menampilkan halaman sesuai dengan produk yang kita pilih. Nah, di sini dia menampilkan detail-detail dari produk tersebut. Maka itu termasuk dari direct manipulation seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya kontrol. Nah, prinsip kontrol memastikan bahwa pengguna memiliki kontrol penuh di website ini. Pengguna bisa menghapus item dari keranjang atau kembali ke halaman sebelumnya untuk melihat produk-produk yang lainnya sebelum dia benar-benar menginginkannya.
Seperti itu. Kita lanjut ke 10 WYSIWYG. Ya. Nah, WYSIWYG itu tampilan di layar harus sesuai dengan hasil output. Di Lenovo, gambar produk, warna, dan spesifikasi ditampilkan dengan sangat jelas hingga pengguna bisa tahu apa yang mereka dapatkan. Seperti tadi ya, kayak kita memilih laptop, memilih monitor, dia akan menampilkan sesuai produk yang kita inginkan. Jadi kita pilih produknya apa, nanti ada deskripsinya sesuai dengan produk yang kita pilih, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah flexibility. Nah, flexibility ini berarti website ini dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna, termasuk mereka dengan keterbatasan fisik. Website Lenovo bisa dinavigasi menggunakan mouse, keyboard, maupun layar sentuh. Ini menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam penggunaan. Karena tadi kita bisa mengakses website ini melalui platform apapun seperti laptop, HP, tablet. Nah, di situ kita bisa menggunakannya di berbagai jenis. Kayak kalau misalkan di laptop atau di komputer kita menggerakkannya itu menggunakan mouse. Terus lalu ketika kita di handphone maka kita bisa menggeser secara mudah agar tiap orang memiliki keterbatasannya masing-masing, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah responsiveness. Nah, responsiveness adalah kemampuan sistem merespon tindakan pengguna dengan cepat. Saat saya klik tombol detail produk atau filter produk, sistem akan memberikan feedback langsung dalam bentuk loading atau peralihan halaman. Jadi ketika kita memilih produk tersebut, maka dia akan langsung meresponnya secara cepat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia akan langsung memberikan logo loading di atas ini, lalu dia akan menampilkan halaman yang kita pilih tersebut, gitu. Lalu selanjutnya adalah invisible technology. Prinsip invisible technology menyembunyikan detail teknis dari pengguna. Di website ini, pengguna tidak disajikan informasi teknis yang membingungkan. Proses transaksi atau pencarian berlangsung tanpa perlu tahu bagaimana sistem bekerja di belakang layar. Ya, seperti yang kita tahu, di sini kita hanya melihat bagaimana user interface itu bekerja. Nah, di sini hanya tampilan saja yang diperlihatkan kepada pengguna dan tidak memperlihatkan kayak bagaimana proses tersebut bisa terjadi, itu nggak diperlihatkan ya, karena itu akan memperrumit tampilannya, seperti itu. Jadi kayak hanya simpel-simpelnya aja gitu yang ditampilkan, gitu sih. Lalu selanjutnya adalah robustness. Nah, di robustness ini sistem tetap bekerja dengan baik walaupun pengguna melakukan kesalahan. Misalkan saya salah mengetik di pencarian, sistem memberi pesan error yang informatis tanpa menghentikan proses secara paksa. Di sini ya. Contoh kita cari tablet. Kita pertama coba salahin ya, tablet. Nah, tablet. Nah, untuk tablet ini dia nggak ada, namun dia memberikan solusi yang mendekati dari kata-kata tersebut. Contohnya, ketika saya cari tablet tadi, maka produk tidak akan tertampilkan, namun produk akan dicari ke yang terdekat. Contohnya tablet. Nah, makanya dia menampilkan produk tablet yang mirip-mirip dari kata yang kita butuhkan, kita cari tadi, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu protection. Protection adalah perlindungan dari kesalahan umum. Contohnya saat menutup halaman,
menutup halaman checkout atau menutup halaman yang kita prosesnya belum selesai, website biasanya akan memberi peringatan agar pengguna tidak kehilangan data yang belum disimpan. Contohnya kayak kita mengisi nama, alamat, email, atau dan lain sebagainya tentang data-data tersebut. Ketika kita tidak sengaja mengklik undo atau ngeklik apa? Ngeklik close dalam page tersebut, mereka akan memberikan peringatan kepada kita agar kesalahan yang tidak sengaja tersebut itu tidak langsung terproses. Mereka akan memberikan peringatan kepada kita terlebih dahulu apakah kita benar-benar menginginkannya atau tidak. Jadi gitu. Lalu selanjutnya adalah ease of learning. Prinsip ke-16 adalah ease of learning dan website Lenovo mudah dipelajari oleh pengguna baru. Navigasi sederhana, icon jelas, dan tidak perlu tutorial untuk menjelajah situs ini. Karena situsnya itu sudah memiliki tampilan yang sangat-sangat mudah dimengerti sama pengguna itu. Jadi kebutuhan pengguna tuh udah gampang ditemukan di website ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya terakhir, ease of use. Di website ini juga cocok digunakan oleh pengguna yang sudah berpengalaman. Tersedia fitur riwayat pesanan, akun pengguna, dan pengaturan yang mempermudah pembelian berulang. Nah, di sini contohnya ya, kita bisa melihat mana ya? Nah, contohnya ini, layanan terkait. Ia akan memberikan perpanjang garasi perangkat, part load up, lacak perbaikan saya, registrasi produk dan layanan. Nah, di sini dia akan membantu untuk pengguna agar bisa agar bisa bagi orang yang sudah mengerti dia dapat mengolah lebih detailnya lagi. Dan website ini bisa digunakan kepada yang baru belajar, yang baru mencoba, atau yang sudah berpengalaman, seperti itu. Nah, itulah hasil 17 prinsip user interface yang telah saya lakukan. Jadi kesimpulannya, website Lenovo ini telah memenuhi 17 prinsip desain user interface dengan sangat baik, mulai dari kompatibilitas, konsistensi kontrol, hingga kemudahan pengguna. Semuanya diimplementasikan secara profesional dan user friendly. Mungkin segitu aja dari penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.